Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi statistika dengan tujuan agar dapat melakukan pengolahan dan penyajian data, baik menentukan rata-rata, median, modus, serta dapat membaca data. Selain membaca data, juga dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, serta bentuk garis dan lingkaran. Apa saja yang akan dipelajari pada statistika kali ini? Yang pertama adalah mengumpulkan data dengan mencacah, mengukur, dan mencatat data dengan turus atau tally. Yang kedua, bagaimana mengurutkan data tunggal, mengenal data terkecil, terbesar, dan jangkauan data. Ketiga, dapat menentukan rata-rata, median, modus, data tunggal, serta penafsirannya. Keempat, dapat menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel, diagram batang, garis, dan lingkaran. Kelima, membaca diagram suatu data. Materi statistika. Yang pertama, penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data. Nanti 3 pokok utama yang akan dibahas dalam materi kali ini. Kemudian dalam penyajian data nanti akan dibahas tentang pengertian data dan statistika, populasi dan sampel, penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian data dan statistika. Data merupakan kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Berikut contoh, ibu guru meminta Ani mencatat warna kesukaan dari 6 orang siswa dalam suatu kelas secara acak. Seperti dalam tabel, nama Budi, Ana, Siska, Eko, Dewi, Andi. Warna kesukaan: Budi biru, Ana pink, Siska biru, Eko hitam, Dewi biru, Andi hitam. Dari sini diperoleh atau dapat dilihat bahwa warna biru merupakan warna kesukaan seorang siswa. Terlihat dari jumlahnya yang banyak. Fakta ini disebut dengan datum. Sedangkan untuk hasil keseluruhan pencatatan warna kesukaan siswa dari 6 orang siswa disebut data. Data dibedakan menjadi 2. Yang pertama, data kualitatif, data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contoh, Andi menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Sedangkan yang kedua, data kuantitatif, yaitu data berupa bilangan atau angka dan nilainya dapat berubah. Contoh, jumlah siswa wanita kelas 8 SMPN 42 sebanyak 120 siswa. Jadi berhubungan dengan angka. Dari tabel warna kesukaan, Ani dapat menyimpulkan bahwa siswa paling banyak menyukai warna biru. 1, 2, 3. Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. Eko hitam, Andi hitam. Hanya Ana yang menyukai warna pink. Ana pink. Ketika menarik kesimpulan, sebenarnya Ani sudah menggunakan yang namanya statistika. Seperti kalian waktu ketemu teman, berkenalan, si A tinggi, kemudian ganteng, kemudian berkulit sawo mateng, si B dan si C dan seterusnya. Sebenarnya sudah menggunakan statistika. Yang dimaksud statistika adalah ilmu yang mempelajari. Jadi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data,
penganalisisan data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat. Pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, baik wawancara maupun kuesioner. Penyusunan data. Data dikumpulkan. Penyajian data. Data disajikan dalam bentuk diagram, baik batang, garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Penganalisisan data. Data dapat dicari nilai rata-rata, median, modus, kuartil, dan seterusnya. Pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dapat ditarik kesimpulan apa yang dapat ditarik dari data yang dikumpulkan. Kemudian dalam statistika, data terdapat populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Jadi keseluruhan dari sampel adalah populasi, kemudian bagian dari populasi itu namanya sampel. Contoh, data tinggi badan seluruh siswa kelas 8 SMPN 42. Populasi seluruh siswa kelas 8 SMPN 42. Jadi kalau populasi keseluruhan. Sedangkan sampel diambil contohnya siswa kelas 8D. Karena ada 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G. Ini yang disebut dengan sampel. Berikutnya penyajian data. Data disajikan yang paling mudah adalah dalam bentuk tabel. Berikut merupakan data siswa dengan rasa permen yang disukainya. Terdiri dari 20 siswa. 1, 2, 3 sampai 20. Dari Andi rasa permen coklat, Arit coklat, sampai Sisi stroberi. Setelah disajikan dalam bentuk tabel, dapat kita hitung berapa yang menyukai coklat. Ternyata ada 5, yang menyukai susu ternyata ada 4, yang menyukai jeruk ada 4, menyukai kopi ada 3, min 2, stroberi 2. Nah, garis seperti L kecil ini disebut dengan torus atau tally. Ketika dijumlahkan total 20 sesuai dengan jumlah siswa. Setelah dikumpulkan data dalam bentuk tabel, kemudian dapat disajikan untuk nanti setelahnya dianalisis. Contohnya ini menggunakan diagram lingkaran. Jadi dari 20 siswa sesuai dengan coklat tadi ada 5 per 20. Karena ini bentuknya persentase, berarti nanti cara menghitungnya adalah kita ambil misalkan coklat ada 5, jumlah total 20. Karena di sini persentase berarti 5 ya kan, per 20 kita kalikan 100%. Nah, dapatnya adalah ini, kita coret. Jadi ini 5 kali 5 sama dengan 25%. Jadi sesuai. Nah, ini coklat ini 25%. Begitu dan seterusnya untuk susu, jeruk, kopi, mint, stroberi. Jika dalam bentuk persentase, diagram lingkaran dengan jumlahnya dalam bentuk persentase. Nah, ini. Berikutnya dalam bentuk diagram batang. Jadi tinggal kita kumpulkan dari hasil di sini persentase masing-masing. Nah, ini kita kumpulkan
masukkan, kita kumpulkan, kemudian kita bentuk diagram batang. Karena tertinggi 25, berarti skala 25, 20, 15, 10, 5, 0. Dari coklat paling tertinggi 25, susu 20, jeruk 20, kopi 15, min 10. Jadi dari sini, nah ini 15, 10 sama. Nah, kemudian ini frekuensinya. Nah, ini subjeknya atau objeknya. Beginilah cara membuat diagram batang. Nah, jadi selalu adalah agar pandai. Slogan kita Sinole Benefiter. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Nanti dibagi menjadi min, rata-rata, median, nilai tengah, modus, yang nilai yang sering paling banyak muncul. Langsung saja, apa itu min? Min adalah jumlah nilai dibagi banyak data, atau sering kita sebut dengan nilai rata-rata. Contoh, dalam waktu 15 hari, sebuah toko dapat menjual Indomie goreng seperti berikut datanya. 8, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 5, 7, 4, 5, 9, 10, 6, 3. Jadi setiap hari, satu hari ini 8, besok 10, besoknya 9, dan seterusnya sampai hari ke-15. Jadi berapa rata-rata Indomie yang terjual per harinya? Kita bisa hitung dengan rumus jumlah nilai X1 tambah X2 tambah X dan seterusnya, banyak data dibagi dengan banyak data. Ini ada berapa? Nilainya ada berapa? Kalau ini ada 15, berarti nanti pembaginya 15. Kita jawab 8 tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 9 tambah 10 tambah 6 tambah 3. Nah, ini sejumlah 15 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-15 dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya hari 15. Jadi diperoleh 6,67 atau kita bulatkan 7. Jadi rata-rata Indomie yang dijual per harinya adalah sebanyak 7 bungkus. Yang kedua, median. Median ini adalah nilai tengah atau data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah menentukan median dari sekumpulan data ada dua cara. Nah, khusus untuk kelas 8, data kita pelajari adalah data tunggal. Nanti di SMA data berkelompok. Cara manual atau mencoret data. Ini yang pertama. Langkahnya, urutkan data dari kecil ke besar, kemudian menentukan nilai median dengan mencari nilai data yang terletak di tengah dengan cara manual atau mencoret data. Contoh, terdapat 8 siswa kelas 9B dari suatu kelas atau sekolah. Akan diteliti nilai seni rupa untuk keperluan sekolah. Nilai mereka adalah sebagai berikut: 78, 60, 66, 94, 82, 80, 70, 76. Ini data belum terurut, jadi pertama harus diurutkan dulu. Urutan pertama dari yang terkecil adalah 60, urutan kedua 66, urutan ketiga 70, urutan keempat 76, urutan kelima 78, urutan keenam 80, urutan ketujuh 82, urutan ke-8 94. Setelah diurutkan, kita coret. Jadi dibagi dua, kanan kiri harus sama, karena ini nilai tengah. Jadi kita cek 1, 2, 3, 4. Kita coret. Kemudian 5, 6, 7 kita coret. Nah, ternyata nilai tengah ini ada di antara 76 dan 78. Berarti ini kita harus jumlahkan, kemudian dibagi 2. Nah, biasanya ini terjadi untuk data genap. Jadi kalau genap ini median di antara dua bilangan dan harus dibagi 2.
Nah, untuk data ganjil, median langsung didapat nilainya dan tidak berada di antara dua bilangan dan tanpa pembagian 2 seperti ini. Jadi kalau ini nanti dibagi 76 tambah 78 154 dibagi 2, ketemunya mediannya adalah 77. Cara yang kedua dengan rumus tempat nilai median. Langkah pertama sama, urutkan nilai data dari yang kecil dan besar, kemudian tentukan letak median dengan rumus N plus 1 bagi 2. N banyaknya data. Baru yang ketiga menentukan nilai median. Pada contoh yang pertama sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, banyaknya data ada 8. Letak median 8 tambah 1 bagi 2, 9 bagi 2, 4,5. Nah, ini kalau data genap selalu di tengah-tengah, pakai setengah. Berarti 4,5 ini artinya adalah datanya terletak di urutan keempat dan urutan kelima. Nah, kita cek data keempat ini ya 4,5, 1, 2, 3, 4. 4,5 ada di sini. Berarti terletak di antara 4,5 ada di sini. Nah, di tengah-tengah sini. Ini tempat data 4,5. Nah, ternyata datanya adalah data keempat 76, data kelima 78. Nah, kita masukkan 76 tambah 78, 154 bagi 2, ketemu mediannya adalah 77. Kita lanjutkan. Berikutnya modus atau nilai yang sering muncul. Modus adalah data yang punya frekuensi tinggi, artinya nilai tersebut sering muncul. Contohnya berikut ini adalah nilai dari 10 siswa, nilai matematika 10 siswa yang diambil dari suatu kelas. Dari 78, 56, 66, 70, 48, 82, 80, 70, 76, 70. Di sini terlihat, jadi tanpa mengurutkan hanya kalian lihat mana yang muncul paling banyak. Kita cek, ternyata yang paling banyak muncul adalah 70. Perhatikan 70. Nah, 70 ini muncul 3 kali. Jadi modusnya adalah 70 karena nilai matematika 70 muncul 3 kali. Kemudian data observasi yang mempunyai 2 modus disebut bimodus. Maksudnya 2 modus selain nilai 70 ada nilai lain. Misalnya 78 muncul juga 3 kali. Berarti itu modusnya 2 atau disebut dengan bimodus. Jika muncul modus lebih dari 2 nilai disebut multimodus. Seperti biasa, slogan kita Sinaulle Ben Pinter, belajarlah agar pandai. Berikutnya ukuran penyebaran data nanti terdiri dari kuartil, jangkauan, jangkauan kuartil, jangkauan semi kuartil. Kita mulai. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil ini adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi ada suatu data pengamat mempunyai 3 buah kuartil, yaitu Q1 atau kuartil 1, Q2 kuartil 2, Q2 juga sering disebut dengan median atau nilai tengah, kuartil 3 atau Q3. Jadi setiap bagian nanti akan mengandung 25% data pengamatan. Pertama, kuartil bawah. Nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q1 adalah 25% dan yang lebih besar dari Q1 adalah 75%. Kuartil tengah adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q2 50%, yang lebih besar dari Q2 50%.
Makanya Q2 sering disebut juga dengan median atau nilai tengah. Kuartil atas kebalikan dari kuartil bawah. Nilai data yang menekan kumpulan data yang telah diurutkan, sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q3 itu 75%, lebih besar dari Q3 adalah 25%. Cara menentukan kuartil sekelompok data tunggal sebagai berikut. Pertama, harus diurutkan dulu dari yang kecil ke besar. Kemudian cari mediannya terlebih dahulu atau Q2, seperti langkah-langkah mencari median atau Q2. Setelah itu cari kuartil 1, kuartil 3 dengan langkah-langkah seperti berikut dan tentukan nilai kuartil. Cara kedua seperti biasa, diurutkan dari kecil ke besar, kemudian menggunakan rumus letak kuartil. Q1 N tambah 1 bagi 4, Q2 2 kali dalam kurung N tambah 1 bagi 4, Q3 3 kali N tambah 1 bagi 4, dengan N adalah banyaknya data. Sebagai contoh, akan ditentukan nilai kuartil dari 7 siswa kelas 8 SMP. Berikut merupakan nilai seni suara: 78, 50, 54, 66, 80, 70, 76. Dari data tersebut akan dicari nilai kuartil Q1, Q2, Q3. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita urutkan data dari kecil ke besar. Diurutkan data dari kecil ke besar, mulai urutan 1 sampai 7, dari nilai 50 sampai 80. Kemudian kita tentukan letak kuartil Q1, Q2, Q3. Karena datanya ada 7, berarti Q1 7 tambah 1 bagi 4. 8 bagi 4 adalah 2. Q2 2 kali 7 tambah 1 bagi 4. Jadinya 4. 8 kali 2 16, 16 bagi 4, 4. Q3 7 tambah 1, 8 kali 3, 24, dibagi 4, 6. Jadi Q1 letaknya data urutan kedua, yaitu 54. 54. Kemudian Q2 adalah data urutan keempat. Keempat nilainya adalah 70. Kemudian data Q3 urutan ke-6 nilainya adalah 78. Cukup mudah. Berikutnya jangkauan. Jangkauan ini adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian kalau melihat dari nilai seni di sini, paling besar adalah 80, ya kan? Paling kecil adalah 50. Jadi jangkauannya 80 dikurangi 50, jadi 30. Kemudian jangkauan antar kuartil ini adalah Q3 kurang Q1. Jadi di sini ambil Q3 adalah 8, Q1-nya adalah 54. Jadi nanti kalau mencari jangkauan antar kuartil, 78 dikurangi 54. Jadi kalau jangkauan data besar 80 dikurangi 50, ketemunya 30. Kalau jangkauan antar kuartil ini Q3 dikurang Q1, berarti Q3 nya 78 dikurang 54 dengan 24. Berikutnya adalah jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil, merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah dibagi 2. Jadi kalau untuk mencari JSK-nya jangkauan semi kuartil ini adalah setengah dari JAK. Setengah
dari JAK, atau setengah dari 24. Ketemunya adalah 12. Cukup mudah. Seperti biasa, slogan kita sinale ben pinter, belajarlah agar pandai. Berikutnya adalah contoh soal. Sebelum membeli duku, Ibu Neni mencobanya terlebih dahulu. Ia mengambil satu duku kecil, satu duku sedang, dan satu duku besar dari sekeranjang duku milik penjual. Yang merupakan sampel adalah anggota dari ruang sampel. Jadi satu duku kecil, satu duku sedang, dan satu duku besar. Ini merupakan sampel. Jadi jawabannya adalah ketiga duku yang dicoba. Kemudian mana ruang sampelnya? Ruang sampel adalah kumpulan dari sampel sekeranjang duku. Ini yang dimaksud dengan ruang sampel. Ini ruang sampel. Nah, yang ini adalah ruang sampel RS, ruang sampel. Sekeranjang duku milik penjual. Ini adalah ruang sampel. Soal berikutnya, diagram lingkaran berikut menunjukkan cara 120 siswa berangkat ke sekolah. Dari mulai mengenakan sepeda, jalan kaki, becak, kemudian angkot, motor, mobil. Jadi luar biasa sekarang. Berapa jumlahnya? Nah, kita cek pembahasannya. Kita cari dulu persentase siswa menggunakan sepeda. 100%, satu lingkaran penuh, dikurangi persentase yang sudah ada. Jadi yang menggunakan sepeda 15%. Artinya 15 per 100 kali 120 orang. Jadi yang menggunakan sepeda adalah 18 orang. Soal berikutnya, hasil tes 14 siswa, tes matematika. Nilainya ada 4, 5, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 9, 7, 5, 9, 8, 7. Ditanya banyak siswa yang mempunyai nilai di bawah rata-rata. Berarti harus kita cari dulu rata-ratanya berapa, baru nanti kita hitung berapa orang. Caranya kita cari rata-rata, jumlah nilai dibagi banyak siswa, 6,6. Jadi yang di bawah rata-rata 6,6 adalah yang mendapatkan nilai 4, 5, 5, 6, 6, 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 orang. Jadi 4, 5, 5, 6, 6, kemudian 5. Nah, ini mendapat di bawah rata-rata 6,6. Ada 6 orang. Nah, ada 6 orang. Berikutnya, dari sekumpulan nilai ulangan matematika, ditanya modus yang diperoleh Dania. Dari sini kita dapat perhatikan nilai yang adalah 70, 70. Jadi 70-nya ada 3. Berarti modusnya adalah 70. Demikian penjelasan tentang materi statistika. Semoga dapat lebih mudah memahami. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sumber dari internet BSE Matematika, dari catatan pribadi, dan seperti biasa seluruh penghargaan diberikan kepada pembuat atau penulis literatur. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.